Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @khotibulumam. Dia menulis, mau berak pun wajib bawa HP kalau Cinemazi Recap udah upload. Hati-hati ya guys, nanti HP-nya kecemplung. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Invasion yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini adalah lanjutan dari film yang berjudul Attraction yang sudah pernah Mimin bahas sebelumnya. Film ini bercerita mengenai serangan pesawat alien di Rusia. Film ini dibintangi oleh Alexander Petrov, Rinal Muhametov, dan Irina Starshenbaum. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Invasion. Semoga. Di film sebelumnya, pesawat alien mengalami kerusakan karena hujan meteor dan serangan rudal militer Rusia. Pesawat itu kemudian jatuh di Moskow. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan korban tewas. Seorang gadis yang bernama Yulia, anak dari petinggi militer yang bernama Kolonel Lebedev, menyelamatkan alien berwujud seperti manusia yang terluka parah. Alien itu bernama Hakon. Setelah Yulia memberinya donor darah, Hakon membalas dengan memberikan sebuah gelang berteknologi canggih yang menyatu dengan tubuh Yulia. Gelang itu membuat Yulia memiliki kemampuan untuk mengendalikan air. Meskipun tampak seperti manusia pada umumnya, namun spesies Hakon berhasil menciptakan teknologi yang bisa menghentikan penuaan, alias Hakon bisa hidup abadi. Di sisi lain, pacar Yulia yang bernama Tiom yang merupakan seorang ketua geng lokal mencuri armor alien milik Hakon yang tergeletak. Tiom yang marah karena pesawat alien memporak-porandakan wilayahnya menyulut sentimen anti-alien di antara warga yang berduka, mengajak semua orang untuk menyerang pesawat alien itu. Hakon lalu memberitahu Yulia kalau pesawatnya memiliki sistem yang akan meledak menghancurkan seluruh kota secara otomatis jika ada manusia yang masuk tanpa izin. Yulia pun berusaha membantu Hakon kembali ke pesawatnya sebelum terlambat. Namun mereka dihalangi oleh Tiom yang cemburu dan memakai armor alien, membuatnya menjadi sangat kuat. Dalam pertempuran terakhir antara Hakon dan Tiom, Yulia ikut campur, membuatnya ikut tertembak oleh Tiom. Hakon dan Yulia yang sekarat kemudian dibawa ke dalam pesawat alien untuk disembuhkan. Sistem AI pesawat yang bernama Sol menjelaskan kepada ayah Yulia, Kolonel Lebedev, kalau Hakon datang ke bumi seorang diri, dia adalah peneliti yang ditugaskan untuk menilai tingkat peradaban manusia. Kesimpulan yang didapatkan, ternyata manusia masih terlalu barbar untuk mendapatkan informasi teknologi yang lebih tinggi. Setelah Yulia pulih dan pesawat alien sudah selesai memperbaiki diri dengan cara menyerap air di sekitarnya, pesawat alien tersebut pun akhirnya pergi meninggalkan bumi, membawa Hakon yang masih tak sadarkan diri. Sejak saat itu, Yulia selalu dijaga dengan ketat karena memiliki kekuatan bisa mengendalikan air sejak mendapatkan gelang dari Hakon yang tidak bisa dilepaskan. Para peneliti pun meneliti tubuh Yulia di dalam laboratorium. 3 tahun kemudian, penduduk bumi kini memperkuat pertahanan dari serangan alien. Ratusan satelit-satelit pertahanan dipasang di orbit bumi untuk memantau ruang angkasa. Namun ternyata di luar atmosfer bumi itu masih ada satu pesawat alien yang tidak terdeteksi karena dilindungi oleh dinding elektromagnetik membuatnya tidak terlihat. Sebuah pesawat kecil kemudian keluar dari dalam pesawat alien itu, memasuki atmosfer bumi tanpa terdeteksi. Pesawat itu lalu jatuh di tengah laut dan kemudian bergerak seperti kapal selam. 4 bulan kemudian, di pagi hari, Yulia sedang jogging bersama anjingnya. Di tengah jalan, secara aneh, anjingnya kabur entah kemana. Yulia berusaha memanggil anjingnya itu, namun anjingnya tidak kembali. Siang harinya, saat akan pulang sekolah, teman Yulia yang bernama Google, yang sebelumnya juga ikut membantu menyelamatkan alien, mengajak Yulia berbicara 4 mata karena dia ingin mengutarakan sesuatu. Yulia yang mengira Google akan mengungkapkan perasaannya, langsung menolaknya dengan halus. Yulia ingin Google menjadi temannya saja. Yulia lalu mengajak Google ikut pulang dengannya karena tempat kerja Google satu arah. Mereka pun masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh ayah Yulia, Kolonel Lebedev. Setelah mengantar Google di tempat kerjanya, yaitu perusahaan telekomunikasi yang bernama Rostelecom, Yulia dan ayahnya kemudian menuju laboratorium penelitian rahasia yang ada di tengah hutan. Lebedev yang kasihan melihat putrinya menjadi objek penelitian, berkata kalau dia akan membantu Yulia jika Yulia ingin kabur ke luar negeri. Lebedev akan membantu membuat identitas palsu dan mengurus semuanya. Namun Yulia tidak ingin merepotkan ayahnya lagi. Yulia berusaha tetap sabar menjalani prosedur penelitian ini.
Sesampainya di dalam laboratorium penelitian, Yulia ditempatkan di dalam kolam, sementara Lebedev melihat armor alien yang dikendalikan prajuritnya. Armor itu bisa menghancurkan benda-benda yang ada di sana dengan mudah. Peneliti menjelaskan kalau armor alien itu terbuat dari air dengan teknologi yang tidak mereka ketahui. Armor itu juga menyerap karbon dioksida untuk mendapatkan energi, seperti tanaman yang sedang berfotosintesis. Mereka kini juga bisa berkomunikasi dengan prajurit yang mengendalikan armor itu, karena para peneliti sudah memasang alat komunikasi di dalam armor alien itu. Peneliti itu lalu berkata, jika mereka diizinkan untuk meneliti Yulia lebih intensif lagi, sedikit lagi mereka akan bisa mendapatkan rahasia teknologi alien itu. Namun Lebedev menolak karena dia tidak ingin putrinya diperlakukan seperti tikus percobaan. Di ruangan lain, Yulia menjalani eksperimen di dalam kolam. Peneliti menanyai Yulia dengan berbagai pertanyaan. Jika Yulia merasa kesal, emosinya itu membuat air yang ada di sekitarnya bereaksi. Di saat peneliti bertanya mengenai Tiom, mantan pacar Yulia yang telah menembak dirinya dan Hakon, Yulia yang masih kesal menolak untuk menjawab. Tiba-tiba para peneliti membawa Tiom masuk ke dalam ruangan. Mendengar ada suara Tiom di sini, Yulia langsung emosi. Yulia menyuruh Tiom untuk enyah dari hadapannya. Tiom yang merasa bersalah pun meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Efek samping dari pemakaian armor secara sembarangan oleh Tiom ternyata membuat Tiom terkena stroke ringan, mengakibatkan dirinya kesulitan untuk bicara. Namun Yulia yang masih marah berusaha melepaskan diri. Tiba-tiba terjadi ledakan energi yang sangat besar. Lebedev pun langsung masuk menyelamatkan putrinya itu dan menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Tiom dari hadapannya. Yulia yang masih syok lalu meminta ayahnya membiarkannya pergi menenangkan diri tanpa pengawalan untuk malam ini saja. Lebedev pun menyetujuinya. Namun diam-diam Lebedev yang khawatir memerintahkan anak buahnya yang bernama Ivan untuk mengawasi Yulia secara sembunyi-sembunyi. Malam harinya, Yulia duduk-duduk di dalam bar. Bartender lalu memberitahu kalau dari tadi ada pria yang memperhatikan Yulia. Setelah Yulia melihat orang itu, Yulia langsung sadar kalau orang itu adalah petugas yang dikirim ayahnya untuk mengawasinya. Sadar kalau penyamarannya sudah terbongkar, Ivan kemudian mendekati Yulia. Ivan berkata kalau dia ditugaskan untuk membawa Yulia pulang karena Yulia sudah kebanyakan minum. Tiba-tiba dari belakang, seorang pria misterius datang mengajak Yulia untuk pergi sekarang juga. Saat melihat orang itu, Yulia terkejut karena itu adalah Hakon yang datang kembali. Ivan yang tidak mengenal Hakon kemudian langsung bangkit melarang Hakon membawa Yulia pergi. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Melihat Ivan mencekik Hakon, Yulia langsung memukul Ivan hingga pingsan. Yulia pun memutuskan untuk ikut pergi bersama Hakon. Hakon lalu meminjam handphone milik Yulia. Hakon menghubungi AI yang ada di dalam pesawatnya yang bernama Sol yang saat ini ada di luar atmosfer bumi untuk membantunya kabur. Sol kemudian menghack sistem komunikasi mengendalikan mobil listrik yang ada di dekat Hakon. Hakon pun mengajak Yulia masuk ke dalam mobil itu. Pemilik mobil langsung panik karena mobilnya bisa bergerak sendiri. Dari belakang, Ivan mengejar dengan menggunakan motor. Ivan melaporkan kepada Lebedev kalau Yulia dibawa pergi oleh pria yang bernama Hakon. Mendengar hal ini, Lebedev pun memerintahkan pasukannya menghubungi Kementerian Pertahanan karena alien sudah kembali ke bumi. Di jalanan, mobil yang dinaiki Hakon dan Yulia berhenti karena hampir menabrak orang. Kedua pemilik mobil yang panik pun langsung keluar. Mobil itu kemudian kembali melesat. Dari belakang, Ivan masih mengejar mereka. Ivan bahkan menembak ban mobil hingga kempes. Pesawat alien Sol lalu menggerakkan mobil listrik lain menghantam Ivan. Ivan yang masih baik-baik saja kemudian melapor kalau dia telah gagal mengejar Yulia. Singkat cerita, mobil yang dinaiki Hakon dan Yulia lalu berhenti di pinggir kota. Hakon mengajak Yulia masuk ke dalam rumah. Di sini, Yulia bertemu kembali dengan anjingnya yang sebelumnya pergi. Ternyata selama ini anjingnya ada di sini. Yulia pun terharu, dia tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Hakon. Hakon menjelaskan kalau dia sudah 4 bulan lamanya kembali ke bumi, sambil diam-diam mengawasi Yulia. Seseorang kemudian mengetuk pintu. Saat membuka pintu, ternyata itu adalah Google yang datang membawa berbagai makanan. Yulia pun kesal, ternyata Google sudah tahu kalau Hakon sudah kembali sejak lama. Google lalu menjawab kalau tadi pagi dia akan memberitahu Yulia, namun Yulia malah salah paham. Yulia yang kesal pun menyuruh Google untuk pergi. Hakon lalu meminta maaf karena dia tidak memberitahu Yulia dari awal. Hakon berkata seharusnya dia tidak boleh kembali lagi ke bumi, namun Hakon melanggar peraturan itu. Hakon pun berterus terang kalau dia menyukai Yulia.
Dia ingin mengajak Yulia pergi hidup bersamanya. Sementara itu, di luar angkasa, tiba-tiba pesawat Sol disedot oleh pesawat alien lain yang jauh lebih besar dari belakang. Keesokan harinya, Yulia menelpon ayahnya memberitahu kalau dia baik-baik saja. Yulia juga memberitahu kalau Hakon berniat membawanya pergi ke tempat yang jauh. Yulia menyuruh ayahnya itu untuk tidak usah khawatir. Setelah telepon ditutup, Lebedev yang masih khawatir menyuruh anak buahnya melacak lokasi sambungan telepon barusan. Setelah mendapatkan koordinatnya, pasukan langsung bergerak menuju lokasi. Singkat cerita, setelah pasukan berada di lokasi, mereka meminta arahan lebih lanjut dari Lebedev. Lebedev pun memerintahkan anak buahnya jangan menggunakan kekerasan. Mereka harus mengajak Yulia kembali dengan baik-baik. Namun ternyata transmisi itu dihack oleh pesawat alien raksasa yang ada di atas. Pesawat itu merubah suara Lebedev menjadi menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yulia. Sadar ada yang tidak beres, Lebedev pun bergegas pergi menuju lokasi. Di tempat lain, Hakon sudah sadar ada yang datang. Dia langsung melumpuhkan beberapa pasukan dan kemudian mengajak Yulia pergi menuju sungai. Hakon lalu mengajak Yulia masuk ke dalam pesawat kecilnya. Namun Yulia tertembak di pundaknya. Pesawat itu pun langsung melesat ke udara. Pesawat alien raksasa lalu memberikan perintah palsu meniru suara Lebedev untuk menembak jatuh pesawat yang dinaiki Hakon menggunakan rudal. Rudal pun langsung ditembakkan mengincar pesawat Hakon. Di atas, Hakon berhasil menghindari rudal dengan menyemprotkan air dari pesawatnya. Namun hal ini membuat pesawatnya kehabisan energi dan jatuh ke sungai di tengah kota. Di tempat lain, Tiom menyerang penjaga dan kemudian memakai armor alien yang ada di sana untuk kabur dari dalam laboratorium penelitian. Sementara itu, Hakon berusaha menghubungi pesawatnya, Sol. Namun yang menjawab bukanlah Sol, namun pesawat alien lain yang lebih besar yang bernama Ra. Ra adalah pesawat tempur dari planet Hakon yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Ra datang ke sini berniat membunuh Yulia. Hakon pun berusaha membatalkan misi Ra dengan perintah manual, namun terlambat. Bahkan Ra akan membunuh Hakon jika Hakon menghalangi misinya. Di tempat lain, dari alat komunikasi yang terpasang, Tio mendengar kalau pesawat yang dinaiki Yulia sedang menuju suatu tempat. Dia pun bergegas pergi menuju tempat itu. Di jalanan, Lebedev melihat helikopter militer menembaki pesawat Hakon, padahal dia tidak memerintahkannya. Pesawat Hakon lalu terlempar dan jatuh di tengah kota. Di saat helikopter akan menembak pesawat Hakon, tiba-tiba Tio melompat menyerang helikopter itu. Tio lalu melepaskan armornya sebelum helikopter itu menabrak gedung hingga hancur. Lebedev dan pasukannya kemudian datang mengamankan lokasi jatuhnya pesawat alien. Lebedev menyuruh anak buahnya menurunkan senjata. Namun setelah diperiksa, pesawat itu sudah kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Di tempat lain, Hakon berjalan sambil memapah Yulia yang terluka. Mereka berdua kemudian bertemu dengan Tiom yang baik-baik saja. Tiom lalu menawarkan diri untuk membantu memanggilkan dokter, namun Hakon melarangnya. Hakon berkata, Yulia hanya butuh air bersih yang banyak untuk menyembuhkan diri. Mereka bertiga lalu mencuri sebuah mobil dan kemudian menggunakannya untuk kabur. Tiom lalu bertanya, kenapa militer ingin membunuh Yulia? Hakon pun menjelaskan kalau saat ini semua sistem komunikasi online sudah dikuasai pesawat raksasa yang bernama Ra. Ra pasti memalsukan perintah untuk membunuh Yulia. Di dalam rapat militer, Lebedev marah besar. Lebedev bertanya siapa yang memerintahkan untuk menembak pesawat alien. Para petugas pun menjawab, bukannya Lebedev sendiri yang memerintahkan mereka membunuh Yulia. Semua orang pun bingung. Dengan tegas, Lebedev berkata kalau dia tidak mungkin memerintahkan untuk membunuh putrinya sendiri. Mereka semua lalu mendengarkan suara rekaman perintah dari Lebedev. Lebedev yang merasa tidak pernah memberikan perintah seperti itu pun sadar ada kekuatan asing yang sedang menghack sistem komunikasi mereka. Mereka lalu melihat berita di televisi yang menyiarkan kalau Yulia adalah otak teroris yang melakukan serangan bom di sejumlah wilayah yang menewaskan banyak orang. Yulia disebut-sebut sebagai ekstremis yang bekerja sama dengan alien. Saat pihak militer menghubungi stasiun televisi itu, secara mengejutkan, ternyata saat ini stasiun televisi itu tidak sedang menyiarkan berita ini. Bahkan sang penyiar berita yang asli terkejut melihat dirinya sendiri ada di layar kaca, padahal sebenarnya dia sedang beristirahat. Lebedev pun yakin kalau kekacauan informasi ini disebabkan oleh teknologi alien. Wakil Perdana Menteri lalu menyuruh Lebedev mengumpulkan semua bukti sebelum mereka bertindak lebih jauh.
Selagi dia mencari bukti, Lebedev menyarankan untuk mematikan semua jenis komunikasi modern. Mereka akan berkomunikasi dengan cara kuno, yaitu telepon kabel dan surat. Wakil Perdana Menteri pun setuju. Singkat cerita, pihak militer melarang semua penggunaan alat komunikasi modern. Koran-koran pun dicetak untuk melarang masyarakat menggunakan smartphone dan internet. Di tempat lain, Hakon menyuruh Tiom menjaga Yulia, sementara dia akan masuk ke dalam supermarket untuk membeli air. Di dalam, Hakon melihat semua orang secara serentak mendapatkan telepon menyuruh mereka menangkap seorang wanita yang bernama Yulia. Setelah membeli beberapa galon air, Hakon bergegas kembali ke parkiran karena Ra sudah menyebarkan informasi hoaks kepada semua orang untuk menangkap Yulia. Di parkiran, seorang wanita melihat Yulia di dalam sebuah mobil. Dia lalu melapor pada polisi yang ada di sana. Hakon pun langsung masuk ke dalam mobil menyuruh Tiom segera pergi dari tempat ini. Di tempat lain, Ivan mendapat telepon dari istrinya. Sebenarnya istrinya hanya memberitahu kalau makan malam sudah siap. Anak Ivan sudah menunggu untuk makan malam. Namun Ra menghack telepon itu. Yang Ivan dengar, istrinya panik karena rumah mereka hancur dibom oleh Yulia. Bahkan suara di telepon berkata kalau saat ini anak Ivan sedang sekarat di rumah sakit. Ivan lalu melihat video palsu yang beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan lingkungan rumahnya yang sudah hancur terkena bom. Hakon kemudian membawa Yulia ke rumah Google. Dia merendam Yulia menggunakan air bersih di dalam bak mandi. Tiom pun bertanya, memangnya hal ini bisa menyembuhkan luka di tubuh Yulia? Hakon menjawab iya. Dia lalu menunjukkan gelang di tangan Yulia yang bisa mengendalikan air. Sebelumnya, Hakon memberikan gelang itu untuk melindungi Yulia. Dia tidak menyangka kalau Yulia akan dijadikan objek penelitian oleh militer. Dari penelitian yang terakhir, pesawat tempur Ra pasti mendeteksi kalau pihak militer hampir mendapatkan teknologi alien dengan cara meneliti tubuh Yulia. Tiom kemudian bertanya, kenapa Ra ingin membunuh Yulia? Hakon menjelaskan kalau Ra adalah robot kecerdasan buatan. Jika manusia berhasil mendapatkan teknologi alien, manusia pasti akan menggunakannya untuk saling berperang satu sama lain. Ra hanya menjalankan protokol mencegah manusia mendapatkan teknologi itu dengan cara membunuh Yulia. Saat sedang makan malam, Tiom mengajak Hakon untuk mencoba minuman alkohol. Awalnya Hakon menolak, namun Tiom memaksa dengan alasan sudah tradisi. Ternyata Tiom sudah mencampurnya dengan obat penenang. Hakon pun langsung jatuh pingsan. Tiom lalu menyuruh Google membantunya menyerahkan Hakon ke pihak militer. Jika menolak, Tiom akan mengadu kepada petugas militer kalau Google telah membantu pihak alien. Singkat cerita, Tiom dan Google sampai di markas militer menyerahkan Hakon. Lebedev lalu bertanya di mana putrinya berada saat ini. Google memberitahu kalau Yulia ada di rumahnya. Lebedev kemudian bertanya kenapa sistem komunikasi menjadi kacau. Hakon pun menjelaskan mengenai pesawat luar angkasa Ra yang saat ini mengincar Yulia. Lebedev kemudian bertanya, lalu di mana Ra berada saat ini? Bukannya menjawab, Hakon malah berkata, jika mereka menyerang Ra, hanya akan membuat lebih banyak korban berjatuhan. Namun Lebedev bersikeras memaksa Hakon memberitahu lokasi di mana Ra berada. Lebedev bertanya, apakah Hakon benar-benar ingin melindungi putrinya atau tidak? Hakon pun akhirnya memberikan koordinat posisi keberadaan Ra. Lebedev langsung memerintahkan Ivan untuk menjemput putrinya di rumah Google. Ivan yang marah karena mendapat kabar anaknya sedang sekarat malah ingin balas dendam kepada Yulia. Singkat cerita, setelah mendapatkan koordinat dari Hakon, petugas akhirnya berhasil mendapatkan bukti penampakan pesawat alien di luar atmosfer bumi. Lebedev pun langsung menelpon Wakil Perdana Menteri melaporkan hal ini. Pihak militer ingin menembakkan rudal nuklir untuk menghancurkan pesawat alien itu. Namun jika mereka menggunakan rudal, pasti pesawat itu akan mengetahuinya melalui jaringan satelit militer. Lebedev pun memiliki ide, dia akan menonaktifkan satelit militer sementara di saat rudal itu diluncurkan. Namun mereka tidak bisa menonaktifkannya sembarangan karena kendali satelit ada di PBB. Lebedev lalu memerintahkan Google pergi ke gedung perusahaan Rostelecom dan menyuruh hacker yang ada di sana untuk menonaktifkan satelit militer sementara. Di tempat lain, Yulia kembali siuman. Dia melihat luka tembak di pundaknya sudah sembuh total. Seseorang kemudian mengetuk pintu. Itu adalah Ivan yang ditugaskan untuk menjemput Yulia. Di sepanjang perjalanan, Yulia bertanya kenapa Ivan terlihat marah. Ivan pun berkata kalau anaknya kini sedang sekarat akibat ulah Yulia yang meledakkan rumahnya. Yulia pun kaget. Yulia mencoba menjelaskan kalau dia tidak melakukan hal itu, namun Ivan tidak percaya. Ivan berkata jika putranya sampai meninggal, dia akan membunuh Yulia dengan tangannya sendiri.
Singkat cerita, setelah hacker mematikan satelit, pihak militer pun mulai menembakkan rudal nuklir. Rudal itu langsung melesat keluar angkasa, sementara Ra tidak bisa mendeteksi serangan yang datang. Rudal itu pun akhirnya berhasil mengenai Ra hingga terjadi ledakan yang dahsyat di luar angkasa. Semua orang pun bersorak karena berhasil menghancurkan pesawat alien itu. Yulia kemudian sampai di dalam markas militer. Lebedev berterima kasih kepada Ivan karena telah membawa putrinya kembali. Namun Ivan malah mengundurkan diri dari militer. Ivan pamit untuk pergi menemui keluarganya. Seorang petugas kemudian mendapat panggilan telepon. Hakon langsung merebut handphone itu. Hakon pun terkejut. Dia memberitahu yang lain kalau pesawat luar angkasa Ra masih selamat. Semua orang pun panik. Ra lalu menghack speaker yang ada di ruangan itu. Ra memberitahu kalau serangan barusan membuatnya terpaksa menggunakan cara pemusnahan massal. Ra memperingatkan semua orang akan ada banyak korban yang berjatuhan. Di langit, pesawat luar angkasa Ra mulai turun ke bumi. Pesawat itu menarik air yang ada di sekitar untuk mengelilinginya. Di jalanan, Ivan mendapat telepon kalau putranya sudah tewas. Ivan tidak tahu kalau itu adalah hoax yang dilakukan oleh Ra. Tiba-tiba muncul air dari bawah. Ternyata Ra sedang mengurung seluruh kota dengan dinding air yang sangat tebal. Hal ini langsung menimbulkan kepanikan di seluruh penjuru kota. Tak hanya itu saja, banjir besar juga melanda wilayah yang ada di dalam dinding kubah air raksasa itu. Di luar dinding air, pesawat tempur menembakkan rudal berusaha menghancurkan dinding air, namun sia-sia. Di dalam markas militer yang ada di tengah-tengah kubah air, Hakon memberitahu Lebedev kalau tempat ini akan tenggelam dalam waktu 30 menit ke depan. Lebedev pun menyuruh Hakon, Tiom, dan Yulia pergi menggunakan helikopter yang ada di atas gedung. Di luar, orang-orang panik karena banjir kian tinggi. Setelah Yulia dan Tiom masuk ke dalam helikopter, ternyata Hakon tidak ikut pergi. Dia akan membantu Lebedev untuk menghentikan Ra. Setelah helikopter terbang menjauh, Hakon menemui Lebedev. Hakon memiliki ide. Dia akan menaiki pesawat miliknya, memanfaatkan arus air yang mengelilingi tempat ini. Hakon akan menabrakkan diri ke pesawat luar angkasa Ra. Dengan cara itu, Hakon yakin bisa menonaktifkan Ra. Hakon meminta bantuan Lebedev untuk memandunya menunjukkan jalan. Hakon pun langsung melesat mengendarai pesawatnya di dalam air yang keruh. Di tempat lain, Lebedev memandu Hakon menggunakan handy talkie. Di luar, ternyata air yang muncul bukan hanya dari bawah, namun air yang ada di atas juga mulai turun, membuat helikopter yang membawa Yulia dan Tiom kesulitan. Di tempat lain, Ivan yang masih selamat naik ke atas gedung bersama orang-orang yang lain. Helikopter yang membawa Yulia dan Tiom lalu menabrak kabel. Beruntung Yulia dan Tiom berhasil melompat sebelum helikopter itu hancur. Mereka berdua kemudian naik ke atap gedung di tengah-tengah orang-orang yang sedang berlindung di sana. Hakon yang sedang menjalankan pesawat lalu bertanya apakah Lebedev akan merestuinya jika dia menikahi Yulia. Mendengar hal ini, Lebedev yang sadar kalau kemungkinan besar Hakon tidak akan selamat pun menjawab kalau dia akan merestuinya. Di atas gedung, orang-orang melihat keberadaan Yulia. Mereka menuduh Yulia dalang dari semua ini. Tiom pun berusaha menghalangi orang-orang yang ingin mencelakai Yulia. Di dalam markas militer, Lebedev meminta maaf karena dia tidak bisa membantu Hakon lagi. Ternyata air bah sudah masuk ke dalam gedung, menenggelamkan Lebedev. Hakon pun langsung melesat memanfaatkan arus di dinding air yang mengelilingi kota. Di atas gedung, Ivan melihat Yulia di hadapannya. Ivan yang dipenuhi amarah berniat menembak Yulia, namun Tiom langsung pasang badan melindungi Yulia. Tiom pun akhirnya tertembak di dadanya. Yulia yang sedih lalu berteriak menyuruh Ivan untuk segera menembaknya, namun Ivan hanya diam saja. Air yang datang dari atas dan bawah pun akhirnya menenggelamkan mereka semua. Di tempat lain, Hakon melesat menggerakkan pesawatnya untuk menabrak Ra. Tiba-tiba, secara ajaib, muncul pusaran air yang sangat besar dari dalam tubuh Yulia. Hakon pun terkejut melihat pusaran air itu. Pusaran air itu sangat kuat hingga bisa mengangkat pesawat luar angkasa Ra hingga muncul dari balik awan. Kini pesawat tempur Rusia akhirnya bisa melihat penampakan Ra yang sebelumnya bersembunyi di dalam kubah. Pesawat-pesawat tempur itu pun langsung menembaki pesawat Ra dengan rudal. Tak hanya itu saja, pesawat pembom lalu menjatuhkan bom nuklir dan berhasil mengalahkan pesawat raksasa Ra. Seketika, air yang sebelumnya menenggelamkan kota pun langsung surut. Hakon dan pesawatnya lalu terbawa arus menjauhi pesawat luar angkasa Ra. Karena air langsung surut, Yulia dan Lebedev pun berhasil selamat. Hakon lalu datang menemui Yulia yang sedang sedih melihat Tiom tewas karena melindunginya.
Setelah air benar-benar surut, semua orang pun bisa melihat pesawat luar angkasa Ra yang hancur tergeletak di tengah-tengah kota. Beberapa hari kemudian, Lebedev memimpin acara pemakaman putrinya. Setelah selesai, Lebedev mengunjungi makam Tiom yang tewas karena melindungi putrinya. Lebedev kemudian terbang menggunakan helikopter menuju pegunungan terpencil di Kamchatka. Lebedev kemudian berjalan kaki sambil membawa anjing milik Yulia menuju pinggir danau. Dua orang misterius lalu menemui Lebedev. Ternyata mereka adalah Yulia dan Hakon. Lebedev sengaja memalsukan kematian putrinya itu. Yulia pun berpamitan kepada ayahnya karena dia dan Hakon akan pergi meninggalkan planet ini. Yulia lalu memasukkan tangannya ke danau. Dari dalam danau kemudian muncul pesawat luar angkasa Sol yang masih utuh. Dan berakhirlah alur cerita film Invasion ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hati-hati membaca berita di internet karena ada alien yang suka menyebarkan hoax. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.